Hadis nomor 3 dengan sanad sahih urutan 756 ya. Berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin la yuaddi zakata mali illa mustila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra hatta yutawwaqa bihi 'unuquh." ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه ثم قرأ علينا النبي مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. Tidaklah seseorang, ya, kata Nabi SAW, ya, yang tidak menunaikan zakat hartanya, kecuali pada hari kiamat hartanya itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular yang botak yang akan dililitkan di lehernya. Kemudian Nabi SAW membaca pembenarannya dari kitab Allah dalam surah Al-Imran 180 yang terjemahannya, sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhiran itu baik buat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafaz hadis ini adalah lafaznya An-Nasa'i dengan sanadnya juga sahih dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya. Jadi hadis ini teman-teman sekalian ada tambahan dari yang sebelumnya tentang zakat harta. Kalau tadi sudah dijelaskan zakat harta itu akan diubah, harta tidak dizakati dari emas, perak dan uang dibentukkan dalam hadis tadi yang pertama lempengan-lempengan api yang ditempelkan di lambung, di kening dan di punggungnya. Setiap kali dingin dipanasi lagi. Begitu terus sampai selesai ya hisab para hamba-hamba Allah sekitar di mahsyar itu sekitar 50.000 tahun. Hadis yang kedua, dia berubah menjadi ular ya. Yang di dalam mulut ular itu ada harta dia dan terus mengejarnya dimanapun dia pergi di mahsyar. Pada saat dia sudah tahu dia nggak bisa lagi lolos dari ular itu, sambil orang yang mengatakan ambillah hartamu, aku tidak membutuhkannya, maka dia terpaksa memasukkan tangannya ya ke dalam mulut ular itu, maka ular itu melumatnya sebagaimana unta melumat ya makanannya. Kemudian riwayat yang ketiga ini adalah bagaimana akan dibentukkan dalam bentuk ular yang melilit di lehernya, kemudian ular itu ya dalam beberapa riwayat lain mematok-matok kepalanya sambil mengatakan akulah hartamu, akulah ya simpananmu. Di sini Nabi SAW menyebutkan di hadis ketiga cuma melilit di lehernya ya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya itu ya menyangka bahwasanya kebakhilan itu baik untuk dia. Jadi di sini teman-teman harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kita bakhil dengan harta-harta itu. Kita selalu sibuk dengan mau menyimpan gitu kan. Dan kita tidak pernah mau berpikir untuk ya mensedekahkannya ya. Apalagi mengeluarkan zakatnya. Dan bakhil ini adalah penyakit yang luar biasa ya. Beberapa hari lalu saya sempat membaca surah Al-Hadid dalam Al-Quran ya. Izinkan saya coba membuka dulu. Di ayat 24 di situ Allah Subhanahu wa taala menyinggung dan menegur orang yang bakhil dengan harta-hartanya ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, maka barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, sungguhnya Allah Maha Kaya dan juga Maha Terpuji ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghina orang-orang yang kikir gitu ya. Dan masih banyak potongan-potongan ayat yang lain yang memang menyinggung tentang tidak bolehnya kikir, dan ini Anda bisa lihat insyaallah di playlist YouTube kami ada bahasan di kajian dosa-dosa besar tentang masalah bakhil. Umumnya ulama memasukkan dia dalam kategori dosa besar, dan ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan tentang masalah orang yang menanamkan dalam dirinya sifat bakhil ini sehingga mereka membiarkan saja ya. Seakan-akan tidak usah bicara zakat, sedekah aja yang mungkin ada orang minta sama dia, walaupun hanya sedikit, tidak mau dikeluarkan. Apalagi kalau sudah harus menghitung harta yang sifatnya memang setahun sekali dan menumpuk, maka dia sama sekali tidak mau melaksanakan. Dan ini berbahaya sekali. Jadi yang ada dalam Islam adalah sifat kedermawanan, bagaimana kita berbagi, kita memberi. Ya. Ada 2 buah hadis yang disisipkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah setelah membahas sampai hadis ketiga tentang masalah zakat. Ada hadis keempat, hadis kelima ini beliau menyinggung entah kenapa dimasukkan di sini tentang masalah riba ya, tentang masalah riba. Saya akan bacakan hadisnya dan hadis selanjutnya hadis ke-6 sampai hadis ke-15 itu semua tentang masalah penolakan orang yang membayar zakat ya. Namun karena di sini ada hadisnya maka saya akan bacakan dulu hadis nomor 4 ya.
Dengan sanad hasan di ghairihi urutan 757 dari awal belajar dari Masruq, dia berkata, Abdullah berkata, akilur riba wa mukiluhu wa syahidahu idza alimah wal washimatu wal mu'tashima walawis sadaqa wal murtad a'rabiyan ba'da al-hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Artinya, orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, kedua saksinya juga keduanya mengetahuinya, ya. Wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuat tato, orang yang menolak membayar zakat dan orang yang murtad sebagai orang Arab Badui setelah dia berhijrah, maka semua dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Oh, jadi sini ada saksi bahasanya adalah orang yang menolak membayar zakat, ya. Jadi bukan murni masalah riba saja. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dan lafaz hadis ini adalah lafaznya, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, ya. Jadi hadis ini kita coba bedah menjadi beberapa bagian. Mutiara yang pertama adalah tentang haramnya orang mengkonsumsi harta riba, ya. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, kedua saksinya juga keduanya mengetahui, ya, bahwa ini adalah transaksi riba. Maka semuanya ini dilaknatnya diangkat berkah hidupnya. Dan ini ada bahasan sendiri berhubungan dengan masalah ancaman orang yang mengkonsumsi riba, ya, orang yang mengkonsumsi riba. Dan ini sudah kita jelaskan di kitab Minhajul Muslim, ya, tentang bahayanya masalah riba ini. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk ke mutiara yang kedua, yaitu tentang wanita yang membuat tato dan meminta dibuatin tato. Apakah ditato alisnya, apakah ditato badannya, ya. Berarti ada larangan tentang orang yang menato, ya, tubuhnya. Kalau Anda masa lalu pernah melakukannya, Anda tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan, ya, Anda tidak mengulanginya. Anda jangan mengulanginya, ya. Itu yang bisa kami ingatkan. Dan bagi yang sudah terlanjur bertato di badannya, maka Anda tidak perlu, ya, untuk menghapusnya, kecuali Anda bisa melakukannya, ya. Anda cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala nasuha, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah, ini saksi bahasan kita, orang yang menolak membayar zakat, ya. Ini masuk juga dilaknat, artinya diangkat berkah hidupnya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang telah masuk Islam lalu murtad, ya. Ini juga masuk dalam laknat, ya. Mereka kena laknat Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat berkah hidupnya. Kurang lebih gambarannya orang laknat itu, teman-teman sekalian, kalau dia makan, kalau dia tidur, selalu saja merasa tidak cukup dan terganggu. Tidak ada ketenangan jiwa dirasakan. Itu maknanya dilaknat, ya. Jadi keempat golongan ini, ya, semuanya dilaknat. Kata Abdullah bin Umar dari melalui lisan Nabi Muhammad SAW, kecuali saksi bahasan kita adalah yang ketiga, orang yang menolak membayar zakat. Kemudian juga dalam riwayat yang mirip dengan ini, riwayat kelima, Hasan di ghairihi, dan urutan 758 dari awal belajar berbunyi dari Al-Asbahani, dia meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu wal washimata wal mustawshimah wa mani'as sadaqa wal muhallila wal muhallala lahu. Rasulullah SAW telah melaknat, ya, mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, terkutuk dia, gitu kan. Orang-orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, ya, dia sengaja makan riba, hasil riba diambil, utang yang berbunga, ya, diambil. Sudah keluar juga fatwa MUI berhubungan dengan masalah ini, Anda bisa baca insya Allah. Saksinya, ya, penulisnya, ya, ini berarti masuk semuanya orang yang mengikuti transaksi itu. Wanita pembuat tato di tubuhnya dan yang meminta dibuatkan tato, orang yang menolak membayar zakat, dan muhallil atau orang yang menghalalkan, dan muhallallahu orang yang dihalalkan untuknya. Ya. Hadis ini, ya, hadis atau riwayat ini disebutkan Hasan di ghairihi oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, potongan pertama mirip dengan hadis yang keempat tadi tentang masalah haramnya transaksi riba. Dan ini akan terus haram sampai hari kiamat. Ya, tidak mungkin ada orang yang bisa menghalalkan riba. Jadi tugas Anda sebagai muslim bertobat dan meninggalkannya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau yang masih terjerumus, maka dia tahu konsekuensi itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Ya, ini harus diperhatikan. Di sini semuanya kena. Yang memakan riba itu, ya, yang memberi makanan, ya, dia bagi-bagi uang riba itu, yang menjadi saksinya, juru tulisnya,
semua kena di sini. Ya. Ini potongan pertama, maka tugasnya meninggalkan riba itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang meminta ditato. Di sini disebutkan secara khusus wanita karena biasanya tato-tato itu ada di alis ya. Jadi nggak perlu selalu ngikutin perkembangan yang ada wahai muslimah sehingga Anda melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Udah biarkan alis Anda alami seperti itu. Ya. Jangan ditato. Sudah begitu Allah ciptakan, itulah yang terbaik buat Anda. Ini yang dimaksudkan dengan al-washima wal mustawshima. Orang yang minta ditato ataupun orang yang menatonya gitu ya. Dua-duanya kena laknat. Ini banyak teman-teman kita yang kerja di salon ini, hati-hati ya. Kemudian yang ketiga adalah buamani as-sadaqah. Orang yang menolak membayar zakat. Ini juga dilaknat. Ya. Oleh Nabi SAW, ini saksi bahasan kita. Dan yang keempat adalah orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Ada maknanya nih ya. Kalau Anda belum tahu, saya sampaikan. Kalau Anda sudah tahu, kita cuma mengingatkan kembali. Dalam perceraian dalam Islam, dua batasnya yang bisa kembali lagi. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaku marratan. Cerai itu ada dua. Ya. Pertama Anda mengatakan kepada istri, saya ceraikan kamu misalnya. Maka jatuhlah tolaknya. Kalau Anda dalam kondisi sadar, ya, bukan emosi yang terlalu meluap-luap, ya, yang lupa daratan gitu ya. Maka jatuh tolak itu, Anda masih bisa kembali. 3 kali masa suci dia ke depan, 3 kali masa haid, kalau Anda baikan, ada saling memaafkan, dan tidak butuh akad nikah. Ya. Kemudian kalau waktu yang lain Anda ceraikan lagi, yang kedua kalinya, kalau suami mengucapkan, kalau istri mengucapkan, tidak akan terjadi tolak itu. Kalau suami mengatakan saya ceraikan kamu lagi, atau dengan bahasa yang mirip dengan itu, misalnya mengatakan pulanglah ke rumah istrimu, dia niat, pulanglah ke rumah orang tuamu, misalnya dia bilang sama istrinya, dan dia niat dalam hati menceraikan, ini jatuh tolaknya, gitu kan? Maka ini yang kedua, dia masih bisa rujuk lagi, kembali lagi. Tapi kalau dia ucapkan yang ketiga kali, ya, maka di sini namanya tolak bayin. Harusnya dia tidak boleh kembali lagi di sini, ya. Nah ini biasanya ada orang mempermainkan hukum. Syariat Islam mengatakan kalau sudah 3 kali cerai, maka tidak boleh kembali lagi. Si mantan istri ini nggak boleh dia kembali sama mantan suaminya. Kecuali ada satu keadaan. Dalam Al-Quran dijelaskan. Yaitu si mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain, tapi pernikahan normal. Misalnya dia si perwanita ini si A misalnya. Dia bersuamikan B. B ini menceraikannya sampai 3 kali. Maka cerailah mereka. Namanya tolak bain. Kemudian setelah cerai, si B ini menyesal. Dia ingin kembali dengan si A. Maka solusinya adalah si A harus nikah sama laki-laki lain. Sama si C misalnya. Ya. Tapi di sini dalam Islam harus si A ini menikah sama si C nikah normal. Bukan direkayasa. Nikah normal semuanya berjalan pernikahan mereka. Kalau terjadi cekcok dan cerai antara A sama C, nggak ada hubungannya sama B. B nggak ikut-ikutan. Sudah cerai jadi janda lagi dia. Yang kedua kali, di sini boleh dia terbuka pintu untuk kembali dengan mantan suami yang pertama atau si B tadi. Ya. Nah kalau ada orang rekayasa, misalnya si B bilang sama si temannya si C, ini istri saya sudah terlanjur ceraikan 3 nih. Tapi saya menyesal, saya ingin kembali lagi sama dia. Tolong kamu nikahi mantan istri saya ini, setelah nikah kau ceraikan. Ya. Maka si C mengatakan, oke lah, karena persahabatan, dia nikahi mantan istrinya si B, kemudian dia ceraikan setelah akad nikah. Yang penting bisa kembali lagi. Nah ini namanya muhallil dan muhallal lahu. Muhallil ini adalah tadi temannya si C yang mau membantu si A, dan muhallal lahu adalah mantan suami yang minta pada temannya untuk ya menikahi istrinya itu, mantan istrinya, supaya jadi halal buat dia. Ini hukumnya semua tidak dibolehkan. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, kita akan baca 2 buah hadis yang terakhir pada kesempatan ini, dan kita akan buka pertanyaan hadis ke-6 dan hadis ke-7. Hadis ke-6 dengan sanad sahih urutan 759 dari awal belajar berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka ba'dahu kanzan muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yatba'uhu fayaqul man anta fayaqulu ana kanzuka alladhi khallafta fala yazalu yatba'uhu hatta yulkimahu yadahu fayaqdamuha thumma yatba'uhu sa'ira jasadi."
Kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan harta simpanan yang tidak dizakati. Ya. Dia meninggal, tidak sempat dia zakati. Ya. Barang siapa meninggalkan harta simpanan yang tidak dizakati setelah dia meninggal dunia, maka hartanya itu akan diwujudkan untuknya dalam bentuk seekor ular besar yang botak, yang memiliki 2 taring yang akan memburunya. Dia akan berkata, orang ini berkata kepada ular itu, siapa kamu? Ular itu menjawab, aku adalah harta simpananmu yang kau tinggalkan. Maka ia terus memburunya. Ular itu terus memburunya sehingga dia memberikan tangannya. Ya. Maksudnya sampai orang ini akhirnya mengalah, dia berikan tangannya, lalu ular itu pun menggigitnya, lalu ular itu menggigitnya dan terus menggigitnya sampai ke seluruh tubuhnya digigit. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dikatakan sanadnya Hasan. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam sahih keduanya. Jadi hadits ini menguatkan saja apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Namun di sini ya versi yang sedikit berbeda, yaitu hartanya seluruhnya akan dibentukkan dalam bentuk ular, mirip dengan riwayat sebelumnya. Namun di sini dijelaskan memiliki 2 taring yang besar, ya, dan mengejar dia. Ya, sambil mengejar dia, orang ini lari dan orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Maka ular itu mengatakan, saya adalah hartamu. Saya adalah hartamu. Maka terus saja dia kejar, orang ini terus lari sampai dia sudah putus asa, nggak bisa lagi kemana-mana. Maka akhirnya dia memberikan tangannya. Kalau ini dikuatkan dengan itu dijelaskan dalam riwayat sebelumnya, maka ular itu berbicara mengatakan, ambillah hartamu, aku tidak membutuhkannya. Karena dalam mulut ular itu ada hartanya. Maka dia pun memasukkan tangannya, dan pada saat dimasukkan tangannya ke mulut ular tersebut, maka ular itu langsung memakannya. Ya, dimakan dari tangannya. Dalam hadits ini, ya, dimakan dari tangan sampai ke seluruh tubuhnya. Ya, kemudian setelah itu dia akan dikeluarkan kembali utuh, diulangi lagi begitu. Begitu terus siksaan ini akan terjadi, wa na'udzubillah. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis ketujuh yang kita bahas pada kesempatan ini, dengan sanad sahih urutan 760 dari awal belajar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi la yuaddi zakata malihi yukhayyalu ilaihi maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan qala fayaltazimuhu aw yutawwiquhu fayaqul ana kanzuk. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya pada hari kiamat, harta tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular besar yang botak, yang memiliki 2 taring dalam kurung berbisa. Maka beliau SAW mengatakan, maka ular itu terus mengikutinya atau melilitnya. Ia berkata, aku adalah harta simpananmu, aku adalah harta simpananmu. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi hampir mirip-mirip semua ini ya, tentang masalah diubah menjadi ular, ya, diubah menjadi ular. Ada satu riwayat lagi, izinkan saya membaca teman-teman sekalian, riwayat nomor 8, karena saya lihat ini mirip riwayatnya. Maka lebih baik kita tuntaskan pada kesempatan ini. Saya bacakan hadits nomor 8, bagian-bagian buku di halaman 151 ya, dengan sanad sahih urutan 761 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mustira lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilih zimatayhi ya'ni bishidqayhi thumma yaqul ana maluka ana kanzuka thumma tala hadhihi al-ayah wa la yahsabanna alladhina yabkhalun. Ya, al-ayah artinya, barang siapa yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, dia tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti, ya, maka pada hari kiamat, harta tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular, ya, botak yang mempunyai 2 taring, dalam kurung beracun di antara kedua rahangnya. Ia melilitnya pada hari kiamat, kemudian ia mematoknya dengan kedua rahangnya, dalam kurung maksudnya 2 tulang di rahang di bawah telinga. Kemudian ia berkata, ular itu, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Imran 180 potongan ayatnya, dan janganlah sekali-kali orang yang kikir mengira bahwasanya bakhil itu baik buat mereka, tapi itu buruk buat mereka. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga An-Nasai serta Imam Muslim. Jadi beberapa hadis ini yang terakhir menjelaskan semuanya mirip ya, yaitu harta-harta tersebut akan diubah. Kalau dalam bentuk emas, perak, ataupun uang simpanan, diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mirip ular yang berbisa,
yang akan menyiksa orang ini di mahsyar sebelum ya masuk ke neraka. Dan neraka siksanya beda lagi. Tapi ini siksaan semuanya ya terjadi sebelum masuk ke neraka. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan, perhatikan bagi teman-teman yang memiliki Allah berikan Anda harta, maka jangan sampai Anda luput dari mengeluarkan zakatnya. Allahu a'lam.